bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30, Pesta Santo Yudas Tadeus dan Simon dari Selot, Rasul Yesus. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Kamila PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema berdoa memampukan kita mengambil keputusan dengan tepat. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, cinta dan kekudusan, Roh kebahagiaan sejati yang berasal dari Bapa dan Putra, kami memuji-Mu dan mencintai Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajari kami untuk selalu memulai pekerjaan apapun dengan berdoa, memohon pertolongan-Mu. Ajari kami untuk mampu menyelami pengajaran Yesus Sang Putra melalui sabdanya hari ini, bahwa berdoa memampukan kami mengambil keputusan dengan tepat. Isilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang selalu membawa kami kepada pemahaman dan penghayatan yang benar tentang pentingnya berdoa. Semoga kami mampu membuang segala rasa malas dan kebiasaan mengandalkan diri sendiri dalam melakukan sesuatu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengajar serta menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus,
dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdoa memampukan kita mengambil keputusan dengan tepat. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, penting mengenal kedua Rasul Yesus yang kita peringati hari ini, Santo Yudas Tadeus dan Simon orang Selot. Santo Simon disebut orang Selot yang artinya setia, karena ia amat taat pada hukum Yahudi. Suatu ketika, Simon dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Simon menyerahkan jiwa dan tenaganya untuk pewartaan Injil bersama dengan para rasul yang lainnya. Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian, menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan iman. Selanjutnya, ia pergi ke Persia bersama dengan Rasul Santo Yudas, dan keduanya wafat di sana sebagai martir. Inilah alasan sehingga kedua rasul ini kita peringati pada hari yang sama. Santo Yudas disebut juga Tadeus, artinya si pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Yesus pertanyaan yang terkenal pada perjamuan malam terakhir. Dia bertanya seperti ini, "Tuhan, apakah sebabnya? Maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia." Dan apa jawaban Yesus? "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Santo Yudas dikenal sebagai santo pelindung perkara yang sulit, perkara yang hampir tidak ada harapannya. Umat beriman sering memohon bantuan doanya ketika perkara mereka hampir tidak ada solusinya. Dan seringkali Tuhan menjawab doa-doa mereka oleh karena bantuan doa dari Santo Yudas Tadeus ini. Santo Simon dikenal sebagai orang Selot yang artinya setia, dan Santo Yudas Tadeus dikenal sebagai si pemberani. Demikianlah para sahabat sekilas tentang Santo Yudas Tadeus dan Santo Simon orang Selot. Para sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus memilih para rasulnya. Sebelum memilih dan memutuskan siapa saja yang akan menjadi rasulnya, Yesus pergi berdoa, semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Dalam seluruh keputusannya, Yesus tidak pernah berjalan sendirian. Dia selalu mendahului setiap pengambilan keputusan dengan berdoa kepada Bapa di surga.
Yesus sungguh menyadari bahwa para rasul yang akan dipilihnya itu memiliki tugas yang berat, yaitu mengikuti Dia, tinggal bersama dengan Dia, dan masuk dalam seluruh kehidupannya. Mereka pun nantinya harus diutus untuk mewartakan apa yang Dia ajarkan dan akan menjadi saksi kehidupannya dan saksi kebangkitannya. Berdoa selalu menjadi tindakan pertama yang Yesus lakukan sebelum melanjutkan tindakan-tindakan yang lainnya. Berdoa dan menyatu dengan Bapa yang mengutusnya telah membuat Yesus tidak pernah salah mengambil keputusan. Telah membuat Yesus rela dan sanggup menderita. Telah membuat Yesus pada akhirnya bangkit dengan mulia jaya dan naik ke surga dengan jiwa dan raganya. Yesus begitu total melaksanakan kehendak Bapa. Para sahabatku yang terkasih, bagi Yesus doa menjadi saat yang amat penting. Maka tidak mengherankan bila Ia memilih tempat yang istimewa, mendaki ke bukit. Sebuah situasi yang sungguh spesial, di mana Ia bisa secara bebas bersama dengan Bapa, berbicara dengannya. Doa menjadi amat penting untuk memulai setiap karyanya, karena Ia percaya bahwa bukan keinginan dan kehendaknya yang terjadi. Yesus mau apapun yang Dia lakukan, semuanya harus sesuai dengan kehendak Bapa. Kedekatan relasinya dengan Bapanya membuat Ia mampu memilih para rasul yang luar biasa dalam mewartakan sabdanya. Mereka benar-benar rasul yang giat dan kuat dalam mewartakan Tuhan. Mereka adalah rasul yang setia mengikuti Yesus dalam suka maupun duka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdoa itu hal yang sangat penting. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Relasi doa dan saat teduh dengan Tuhan adalah sebuah keharusan bagi kita yang percaya pada Yesus, supaya kita benar-benar mengenal pribadi Yesus, benar-benar mengenal kehendak Yesus bagi hidup kita. Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa Tuhan adalah tempat kita bertanya, tempat kita berkonsultasi, tempat kita curhat, tempat kita mengungkapkan apa saja yang kita alami. Karena kebiasaan kita manusia menjadikan sesama kita sebagai tempat segalanya untuk kita, maka Tuhan seringkali menjadi tempat yang kesekian. Dan pada hari ini Yesus telah menyadarkan kita bahwa Dia adalah tempat untuk kita berteduh, tempat untuk kita pertama-tama pergi, tempat untuk kita mengatakan apapun yang ada pada diri kita. Pergilah terlebih dahulu kepada Tuhan. Semuanya pasti ada solusi, dan solusi dari Tuhan itu tidak pernah salah. Kedekatan relasi dengan Tuhan memampukan kita mengenali kehendak-Nya dalam setiap waktu dan dalam setiap pengalaman hidup kita. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat dan kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam hidup dan karya kami.
khususnya teladan doa yang telah Engkau ajarkan, sehingga kami mampu dan kuat untuk terus melangkah demi mencapai apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon bantuan dan rahmat-Mu bagi semua umat beriman yang sedang dilanda oleh berbagai macam cobaan, tantangan, dan penderitaan, sakit, penyakit, ataupun penderitaan apa saja yang mereka alami. Semoga Engkau menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sucikanlah dan bersihkanlah bumi kami ini dari virus corona, khususnya tanah air kami tercinta Indonesia. Semoga masyarakat boleh kembali menjalankan tugas seperti semula, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami, pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.